Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahlan, NIM 1181871, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu pendidikan kepramukaan tentang keterampilan kepramukaan yang meliputi. Jadi adapun keterampilan pramuka, yaitu yang pertama pantun pramuka 1, 2, 3 dan 4, 2 jalan-jalan ke istana boneka, yang ketiga itu lagu-lagu pramuka. Yang pertama kalau kau suka hati, yang kedua himne pramuka. Nah, adapun jenis-jenis keterampilan kepramukaan, yang pertama itu keterampilan spiritual. Nah, keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan perilaku seorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman. Dan yang kedua, keterampilan emosional. Nah, keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi. Yang ketiga itu keterampilan manajerial. Jadi keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan. Yang keempat itu keterampilan fisik. Nah, keterampilan fisik ialah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan dan rintangan. Yang kelima, olahraga dan keterampilan mengemudi. Jadi sesungguhnya keterampilan fisik ini dalam praktek latihan senantiasa tetap bersenyawa dengan jenis keterampilan yang lain. Yang keenam itu keterampilan mengenal alam. Jadi keterampilan mengenal alam ini antara lain yang pertama kabut, yang kedua matahari, yang ketiga binatang, dan yang keempat tanaman. Jadi yang ketujuh keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial ialah keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan itu keterampilan intelektual. Nah, keterampilan intelektual ini yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya nalar anggota pramuka yang berkaitan dengan orientering atau survival. Jadi adapun baris berbaris, yang pertama pengertian baris berbaris adalah suatu wujud lautan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Yang kedua, maksud dan tujuan peraturan baris berbaris atau maksud dari PBB dibagi menjadi dua. Yang pertama maksud umum. Jadi maksud umum di sini adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Sedangkan yang kedua maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebar rasa semangat kebersamaan. Nah, adapun tujuan PBB, yang pertama itu guna menimbulkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain dan tidak bukan keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang kelima, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas, atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Jadi adapun gerakan dalam peraturan baris berbaris, yang pertama itu aba-aba, yang kedua gerakan pada PBB itu sendiri ya, jadi yang ketiga itu dapat bergerak.
Nah, masuk pada tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Yang pertama itu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Jadi yang kedua mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Yang ketiga menunjang penyembuhan. Nah, adapun prosedur pertolongan pertama pada korban P3K itu adapun tahapan-tahapan. Yang pertama, bila mungkin minta orang lain untuk memanggil dokter atau ambulan sementara Anda melakukan pertolongan pertama. Nah, kedua, periksa pernapasan. Bila berhenti, segera mulai dengan pernapasan resusitasi atau mulut ke mulut. Yang ketiga itu periksa adanya pendarahan hebat. Bila ada, hentikan pendarahan. Jadi yang keempat, bila menduga adanya cedera tulang belakang, jangan merubah posisi penderita. Yang kelima, bila penderita pingsan tetapi bernapas normal tanpa cedera tulang, baringkan dalam posisi istirahat. Yang keenam, jangan meninggalkan penderita sebelum tugas medis itu datang. Oke, yang keempat itu keterampilan sandi. Yang pertama, pengertian sandi pramuka. Jadi sandi dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pendegak, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Jadi yang kedua, macam-macam sandi pramuka. Yang pertama itu ada sandi Morse, yang kedua sandi ular, yang ketiga sandi koordinar atau merah putih, yang keempat sandi angka, yang kelima sandi rumput, yang keenam itu sandi kotak, yang ketujuh sandi Napoleon, yang kedelapan itu sandi abjad inter, dan yang kesembilan sandi kurung, yang kesepuluh itu sandi sisipan, dan yang terakhir itu sandi abjad atau sandi balik. Jadi yang itu keterampilan semapur. Jadi yang pertama, pengertian keterampilan semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan memakai sarung tangan. Yang kedua, sejarah semapur merupakan program yang ditemukan oleh E. Wejitstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Semapur adalah salah satu bentuk isyarat menggunakan sebuah bendera yang biasa digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Jadi yang ketiga itu semapur modern. Semapur menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Yang keempat itu kegunaan semapur. Jadi kegunaan semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua. Yang ketiga, prinsip semapur. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal-sinyal. Jadi prosedur pengiriman atau menerima isyarat semapur. Jadi yang terakhir itu cara mudah belajar semapur. Agar mudah dalam belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit, dan ditambah hafalan dan harus dipraktekkan. Jadi yang kelima itu ada api unggun. Jadi pengertian api unggun adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting, dahan, jerami, atau daun kering. Oke, adapun kesimpulan daripada makalah yang saya presentasikan pada kesempatan malam ini, yaitu keterampilan kepramukaan merupakan ciri khas seorang anggota pramuka yang hendaknya dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh setiap anggota pramuka, baik dia sebagai siaga, penggalang, penegak, pembina, pamongsaka, pelatih, maupun andalan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan. Nah, adapun tujuan PBB yang pertama itu guna menimbulkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain dan tidak bukan keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Yang kelima, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Jadi adapun gerakan dalam peraturan baris berbaris, yang pertama itu aba-aba. Yang kedua, gerakan pada PBB itu sendiri. Ya, jadi yang ketiga itu dapat bergerak. Nah, masuk pada tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Yang pertama itu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Jadi yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Nah, adapun prosedur pertolongan pertama pada korban P3K itu ada pun tahapan-tahapan. Yang pertama, bila mungkin minta orang lain untuk memanggil dokter atau ambulan sementara Anda melakukan pertolongan pertama. Nah, kedua, periksa pernapasan. Bila berhenti, segera mulai dengan pernapasan resusitasi atau mulut ke mulut. Yang ketiga itu periksa adanya pendarahan hebat. Bila ada, hentikan pendarahan. Jadi yang keempat, bila menduga adanya cedera tulang belakang, jangan merubah posisi penderita. Yang kelima, bila penderita pingsan tetapi bernapas normal tanpa cedera tulang, baringkan dalam posisi istirahat. Yang keenam, jangan meninggalkan penderita sebelum tugas medis itu datang. Keempat itu keterampilan sandi. Yang pertama, pengertian sandi pramuka. Jadi sandi dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pendegak, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Jadi yang kedua, macam-macam sandi pramuka. Yang pertama itu ada sandi morse. Yang kedua, sandi ular. Yang ketiga, sandi koordinar atau merah putih. Yang keempat, sandi angka. Yang kelima, sandi rumput. Yang keenam itu sandi kotak. Yang ketujuh, sandi Napoleon. Yang kedelapan itu sandi abjad inter. Dan yang kesembilan, sandi kurung. Yang kesepuluh itu sandi sisipan. Dan yang terakhir itu sandi abjad atau sandi balik. Jadi yang ketiga itu keterampilan semapur. Jadi yang pertama, pengertian keterampilan semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Yang kedua, sejarah semapur merupakan program yang ditemukan oleh E. W. Dijkstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Semapur adalah salah satu bentuk isyarat menggunakan sebuah bendera yang biasa digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Jadi yang ketiga itu semapur modern. Semapur menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Yang keempat itu kegunaan semapur. Jadi kegunaan semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh
sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua. Yang ketiga, prinsip semapur. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal-sinyal. Jadi prosedur pengiriman atau menerima isyarat semapur. Jadi yang terakhir itu cara mudah belajar semapur. Agar mudah dalam belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit, dan ditambah hafalan dan harus dipraktekkan. Jadi yang kelima itu ada api unggun. Jadi pengertian api unggun adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Yang keempat itu kegunaan semapur. Jadi kegunaan semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua. Yang ketiga, prinsip semapur. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal-sinyal. Jadi prosedur pengiriman atau menerima isyarat semapur. Jadi yang terakhir itu cara mudah belajar semapur. Agar mudah dalam belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit, dan ditambah hafalan dan harus dipraktekkan. Jadi yang kelima itu ada api unggun. Jadi pengertian api unggun adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting, dahan, jerami, atau daun kering. Oke, adapun kesimpulan daripada makalah yang saya presentasikan pada kesempatan malam ini, yaitu keterampilan kepramukaan merupakan ciri khas seorang anggota pramuka yang hendaknya dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh setiap anggota pramuka, baik dia sebagai siaga, penggalang, penegak, pembina, pamongsaka, pelatih, maupun andalan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.